Pernah kebayang nggak sebuah kota di tengah gurun yang awalnya cuma jadi tempat singgah para pedagang, sekarang jadi pusat spiritual bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa di balik kota Mekah. Jadi, gimana ceritanya sebuah pos dagang yang terpencil di tengah panasnya gurun bisa berubah jadi jantung spiritual dunia? Ini dia perjalanan transformasinya dari awal sampai sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jauh sebelum jadi pusat ibadah, Mekah ini sebetulnya udah jadi jalur perdagangan yang super sibuk. Dari sinilah semua fondasi ekonomi dan budayanya dibangun. Rahasianya, lokasi. Mekah itu letaknya strategis banget, pas di tengah-tengah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Yaman di selatan sama Syam di utara. Jadi ya, mau nggak mau, semua kafilah dagang pasti berhenti di sini. Terus, apa sih yang mereka bawa? Wah, bukan barang biasa loh. Ada rempah-rempah yang aromanya eksotis, kain sutra yang mewah, dan banyak lagi barang berharga lainnya. Inilah yang bikin ekonomi Mekah berkembang pesat dan kotanya jadi sangat dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling penting, momen yang mengubah nasib Mekah untuk selamanya, yaitu kelahiran seorang tokoh yang misinya akan mengubah dunia, Nabi Muhammad. Coba catat tahun ini. 570 Masehi. Di tahun inilah di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota ini bukan cuma jadi saksi kelahirannya, tapi juga jadi panggung di mana wahyu pertama turun dan misi kenabiannya dimulai. Tapi perjalanannya nggak gampang. Ajaran baru yang beliau bawa tentu saja dapat penolakan keras dari para petinggi kota yang udah nyaman sama tradisi lama. Tapi pesan kebenaran dan keadilan ini terus menyebar, sampai akhirnya Makkah berhasil ditaklukkan dengan damai di bawah panji Islam. Dan puncaknya terjadi di tahun 630 Masehi. Di tahun inilah, Mekah secara resmi berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Momen ini jadi titik balik yang mengukuhkan peran Mekah sebagai pusat dunia Islam. Sejak saat itu, peran Mekah berevolusi total. Dari yang tadinya pusat niaga, kota ini bertransformasi jadi tujuan spiritual bagi jutaan manusia dari seluruh penjuru bumi. Perjalanan spiritual ini kita kenal sebagai ibadah haji. Ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam, sebuah ziarah suci yang wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang punya kemampuan, baik fisik maupun finansial. Dan disinilah letak keindahannya. Saat haji, semua perbedaan seakan melebur. Nggak peduli apa warna kulitmu, bahasamu, atau dari negara mana kamu berasal. Semuanya bersatu dalam semangat persaudaraan Islam. Ini adalah pemandangan persatuan yang luar biasa, kan? Oke, sekarang kita lompat ke masa kini. Makkah hari ini adalah kota yang terus bertransformasi. Ada tantangan besar untuk menyeimbangkan warisan sejarahnya yang sakral dengan kebutuhan modern untuk melayani jutaan tamu dari seluruh dunia. Untuk menyambut dunia, perubahannya benar-benar masif. Masjidil Haram diperluas berkali-kali lipat, hotel-hotel pencakar langit dibangun, fasilitas transportasi seperti kereta cepat juga disiapkan. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi para jamaah. Ini adalah kelanjutan dari tradisi Mekah sebagai tuan rumah, tapi sekarang dalam skala global. Jadi, apa sih warisan terbesar Mekah? Lebih dari sekedar kota, Mekah adalah simbol dari iman yang tak pernah padam. Sebuah lambang persatuan dan identitas bagi miliaran umat muslim di seluruh dunia. Dan ada satu konsep kunci yang mengikat semuanya, kiblat. Dimanapun seorang muslim berada, entah itu di Jakarta, London, atau New York, mereka akan menghadap ke satu arah yang sama saat sholat, ke arah Ka'bah di Mekah. Inilah yang membuat Mekah menjadi pusat spiritual setiap hari, setiap waktu. Intinya, bisa kita rangkum jadi 3 hal. 1 kota, 1 arah, dan 1 umat. Mekah adalah titik di mana komunitas muslim global menyatu, baik secara fisik saat haji maupun secara spiritual setiap hari. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Sambil terus menatap masa depan, gimana ya caranya kota kuno ini akan terus menjaga keseimbangan antara tradisinya yang sakral dengan arus modernisasi yang gak bisa dihindari? Sebuah perjalanan yang pastinya akan terus menarik untuk kita ikuti.